di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat. Mulutmu harimaumu. Akhirnya Effendi meminta maaf setelah hina martabat tentara, mendidih darah kami, harga diri diinjak-injak, nyawa kami pertaruhkan demi kedaulatan negara, jangan sembarangan berbicara. Dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, ya saya mohon maaf. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Kau, Effendi Simbolon, saya, prajurit TNI, tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat, Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Mengas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencari kamu dimanapun kamu. Baik, Effendi Simbolon, kami anggota TNI tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu apa? Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid, kompak dimanapun berada. Kau TNI. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau, Effendi Simbolon, melukai kami, prajurit TNI.
Saya Kopral Kepala Edi Kusuma sangat tidak setuju kau mengatakan TNI adalah gerombal seperti ormas-ormas. Kau tidak bisa untuk memberikan apa yang kau berikan sama negara ini. Kau cukup diam. Baik, terima kasih. Saya apabila ini momennya undas, tapi kalau ditanya itu jadi saya berstatement. Saya selaku Komandan Satuan Kewilayahan, apabila ada isu-isu, ini isunya sifatnya nasional ya Mas ya kalau saya lihat. Tetapi kalau tidak berstatement saya ada yang gatal. Jadi kalau saya lihat namanya pejabat publik, apalagi level nasional seperti itu tidak pantas kiranya membahas masalah-masalah sensitif seperti itu di ruang publik. Kemudian berkaitan dengan masalah disharmonisasi dan sebagainya yang disampaikan beliau di ruang sidang paripurna itu, mohon maaf, kalau bagi saya itu menciderai prajurit yang saat ini sedang fokus melaksanakan tugasnya seperti yang ada di belakang kita ini, yaitu melaksanakan pengamanan unjuk rasa. Saya yakinkan tidak ada prajurit yang tidak satu komando. Dari pusat sampai dengan di lapangan semuanya satu komando. Apabila bahasa disharmoni itu berarti ada unsur pimpinan di lapangan yang menggerakkan pasukan secara liar tanpa komando dari pusat, dalam hal ini Panglima TNI. Anda dapat lihat sendiri di seluruh wilayah Indonesia semuanya masih dalam satu komando, di bawah komando Panglima TNI secara hierarkis turun ke bawah sampai dengan level Komandan Kodim. Nah, hati-hati dengan mulutmu, ya, membuat berisik di Republik ini, gitu. Dengan kalimat yang tadi, ya, TNI gerombolan seperti ormas, itu jujur saja menyakiti semua prajurit TNI. Karena TNI ini dididik jiwa korsa, dididik satu komando. Dan selama ini mereka menilai hubungannya baik-baik saja. Solid. Jadi ada tokoh tuh yang mengatakan bahwa TNI itu tidak kompak, TNI itu kayak gerombolan. Oh, jangan main-main. Ya, kami terus terang. Ya, dikatakan seperti gerombolan itu, waduh. Ya. Bukti nih bahwa TNI kompak, TNI solid. Ya, darat, laut, udara, apalagi angkatan darat ini sendiri. Terserah bagaimana yang menyikapi, tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RTP. Diam semua. Nanti lihat tanggal 26 saya buktikan kalau kalian. Kalau nanti saya Bapak. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya. Sehingga kita duduk semua diam. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup Tamtama saja udah membeli orang, sudah panas. Ya, kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu. Nggak ada saya Pangdam yang tergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan rem dan bin juga saya lihat santai aja meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu, saya minta. Ya, silakan kalian tergerak, berdayakan itu KPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian di sini. Masif lakukan, nggak usah ada yang takut. Ya. Takut kalian copot dan segala macam, saya tanggung jawab. Nah, saya minta ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja, ya, takut pangkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa buktikan apa yang saya lakukan di Polda Jaya. Ya, pangkat dan jabatan itu Gusti Allah itu, Tuhan yang ngatur, bukan siapapun, ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak. Kok kita diam saja tuh? Saya tidak lihat ada letkol kolonel ngomong.
bintang 1, bintang 2 ngomong bergejolak gitu loh. Tidak ada yang saya lihat itu. Yang diam-diam saja. Dan dia pun jadi akhirnya merasa benar. Ya, tekankan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Gak usah takut kita. Ya, kalian gak usah takut, tidak berpengaruh. Komisi 1 itu tidak berpengaruh. Titah Jenderal Dudung perintahkan prajurit TNI jangan jadi ayam sayur. Effendi Simbolo harus diberi pelajaran. Kita ini garda terdepan pembela kedaulatan bangsa. Jangan remehkan TNI. Ucapan anggota Komisi DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI bak gerombolan melebihi ormas memantik respons panas dari para prajurit. Banyak video yang beredar menampilkan sejumlah anggota TNI yang geram akan ucapan politisi PDIP itu. Diduga, respons para prajurit TNI itu diduga tidak terlepas dari perintah dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Di mana beredar sebuah video yang menampilkan sosok Jenderal Dudung tengah berbicara dalam sesi video conference bersama jajarannya. Dalam video itu, Jenderal Dudung meminta seluruh prajurit TNI AD untuk tidak loyo setelah disebut bak gerombolan. Kita jadi petarung, jadi jagoan. Jangan jadi ayam sayur. Saya lihat itu diam semua. Nanti lihat tanggal 26, saya buktikan pada kalian. Kalimat tidak terdengar jelas ucap Dudung, jangan kita diam saja, dia ini siapa, enggak berpengaruh. Harga diri, kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia. Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua, diam, sambung Dudung. Dudung lantas menyentil prajurit perwira yang tampak cuek. Padahal menurutnya, situasi di grup-grup percakapan prajurit dari level Tamtama hingga Bintara sudah memanas, kok kita kelompok perwira santai-santai saja gitu loh. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan Rem dan Dim juga saya lihat santai saja, meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta, ya, pinta Dudung. Dalam kesempatan yang sama, Dudung meminta kepada seluruh prajurit TNI AD untuk bergerak termasuk melibatkan forum komunikasi putra-putri purnawirawan dan putra-putri TNI Polri guna bangkit melawan. Dudung meminta kepada jajarannya untuk tidak takut memberikan perlawanan pasca disebut sebagai gerombolan yang melebihi ormas. Nah, saya minta ini buktikan. Ya, jangan kemudian diam saja, takut pangkat dan jabatannya dicopot. Katanya lagi, pangkat dan jabatan itu Gusti Allah. Tuhan yang ngatur. Bukan siapapun ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut kalau harga diri dan kehormatan diinjak-injak, kok kita diam saja gitu, lanjut dia.